Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game Teknospot. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai sejarah Linux. Di sini saya telah coba mempersiapkan materi bahasannya. Yuk kita sama-sama membahas mengenai apa itu Linux. Di sini pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, Linux adalah salah satu sistem operasi yang paling populer di dunia, terutama di kalangan pengembang, administrator sistem, dan penggemar teknologi. Tapi, apa sebenarnya Linux? Bagaimana cara kerjanya? Dan mengapa begitu banyak orang menggunakannya? Nah, di dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang Linux, mulai dari sejarah, keunggulan, hingga cara menggunakannya. Di sini adalah logo-logo dari distro-distro Linux ya teman-teman. Apabila teman-teman mau mencoba menggunakan Linux, teman-teman bisa mengunjungi sebuah website yang namanya distrowatch.com. Kita lanjut. Sejarah singkat mengenai Linux. Linux pertama kali dikembangkan oleh Mr. Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu, Linus adalah seorang mahasiswa di Universitas Helsinki di Finlandia. Ia merasa tidak puas dengan sistem operasi yang ada dan ingin membuat sistem operasi sendiri yang sifatnya gratis serta dapat dimodifikasi oleh siapa saja. Inspirasi utama Linux berasal dari Unix, sebuah sistem operasi yang sudah ada sejak tahun 1970-an. Namun, karena Unix adalah sistem berbayar dan memiliki lisensi ketat, Linus memutuskan untuk membuat alternatif yang bebas digunakan oleh siapa saja. Nah, dari sinilah lahir yang namanya kernel Linux. Inti dari sistem operasi yang sekarang digunakan di berbagai perangkat, mulai dari komputer, server, hingga smartphone, atau Android juga berbasis Linux. Yang kita gunakan Android itu adalah Linux ya teman-teman. Nah, ini adalah Bapak Linus Torvalds. Dia adalah orang yang pertama menggagas atau membuat sistem operasi yang namanya Linux. Jadi apa itu Linux? Linux bukanlah sistem operasi tunggal, melainkan sebuah kernel, yaitu inti dari sistem operasi yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk menjadikannya sebuah sistem operasi yang lengkap, kernel Linux dikombinasikan dengan perangkat lunak lain dalam bentuk distribusi Linux. Sini ada beberapa distribusi distro Linux yang populer. Nah, di antaranya di sini saya menyertakan 5 distribusi Linux. Yang pertama yaitu Ubuntu. Nah, Ubuntu ini cocok untuk pemula, digunakan secara luas di desktop dan server. Yang kedua Debian. Debian itu adalah ibunya Ubuntu. Di sini Debian stabil dan banyak digunakan oleh profesional IT. Terus Fedora dikembangkan oleh komunitas dan Red Hat, cocok untuk inovasi teknologi. Arch Linux untuk pengguna yang suka kustomisasi secara penuh. Kali Linux dirancang khusus untuk keamanan cyber dan penetration testing. Mengapa menggunakan Linux? Di sini ada banyak alasan mengapa Linux menjadi pilihan bagi banyak orang. Nah, di sini berikut beberapa keunggulannya. Mungkin ada banyak alasan, di sini saya menyertakan beberapa ya teman-teman.
Jelas, yang pertama yaitu gratis dan sifatnya open source. Linux bersifat open source, artinya siapa saja bisa melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode sumbernya. Berbeda dengan Windows atau macOS yang sifatnya berbayar, Linux bisa digunakan tanpa biaya lisensi. Yang kedua, keamanan tinggi. Linux lebih dikenal aman dibandingkan dengan sistem operasi lainnya karena strukturnya yang lebih kuat dan komunitas yang aktif memperbaiki celah keamanan. Linux lebih sulit terkena virus atau malware. Yang ketiga, performa yang cepat dan ringan. Linux lebih ringan dibandingkan Windows, bahkan dapat berjalan pada komputer dengan spesifikasi rendah. Beberapa distro seperti Ubuntu atau Vovi Linux sangat cocok untuk komputer yang sifatnya sudah lama. Yang keempat, kustomisasi tak terbatas. Pengguna dapat mengubah tampilan dan fungsionalitas Linux sesuai keinginan. Ada banyak desktop environment yang bisa dipilih seperti GNOME, KDE, XFCE, dan lainnya. Yang kelima, kompatibilitas dengan server dan cloud. Banyak server di dunia ini, termasuk yang digunakan oleh Google, Facebook, dan Amazon, berjalan di atas Linux. Selain itu, layanan cloud seperti AWS dan Google Cloud banyak menggunakan Linux sebagai sistem operasinya. Terus bagaimana cara menggunakan Linux? Di sini saya sertakan 3. Bagi pemula, cara termudah untuk mencoba Linux adalah dengan yang pertama, tentunya menggunakan virtual machine. Install Linux dalam aplikasi seperti VirtualBox tanpa mengganggu sistem utama. Yang kedua, live secara USB. Boot Linux langsung dari USB tanpa perlu menginstalnya di harddisk. Yang ketiga, dual boot. Install Linux berdampingan dengan Windows agar bisa memilih saat menyalakan komputer. Di sini untuk pemula, Ubuntu atau Linux Mint adalah pilihan yang direkomendasikan karena memiliki tampilan yang lebih ramah buat pengguna pemula. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan VirtualBox, Live USB, atau secara dual boot. Apabila teman-teman masih ragu menggunakan Linux atau mencoba dengan Linux ya teman-teman, seperti itu. Di sini kesimpulannya. Jadi, Linux adalah sistem operasi yang fleksibel, aman, dan gratis. Dengan banyaknya pilihan distribusi dan kustomisasi yang tersedia, Linux bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari pemula hingga profesional. Jadi seperti itu teman-teman, sejarah singkat mengenai Linux. Dan semoga di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman mengenai sejarah Linux, yaitu sistem operasi yang sifatnya gratis ya teman-teman. Bisa di-download di websitenya seperti itu. Mungkin cukup sekian. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.